Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di MK Kebijakan Sumber Daya Perairan materi yang kedua. Harusnya ini bukan bagian satu ya, bagian dua belum diganti jadi ya. Kita next. Nah, standar konservasi sumber daya ikan dalam hukum internasional. Konservasi sumber daya ikan diatur pada Peraturan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dirumuskan sebagai upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan. Nah, di sini maksudnya di sini diatur tentang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan. Jadi sumber daya ikan ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak hanya dilindungi oleh masyarakat setempat, tapi ada badan hukum yang melindunginya. Tujuannya adalah untuk memelihara dan meningkatkan kualitas nilai keanekaragaman. Nah, di sini konservasi sumber daya ikan pada hakikatnya dilakukan dalam rangka mempertahankan atau sebisa mungkin meningkatkan sumber daya ikan yang ada ya. Tujuannya untuk peningkatan ikan. Nah, di sini ada peringkat, contoh gambar peringkat kawasan konservasi. Ada merah, ada kuning, hijau, biru, emas. Nah, ini ada kategori apa ya, bobot dan skornya. Nah, di sini ini merupakan salah satu mekanisme konservasi yang memiliki standar-standar. Inilah kurang lebih contohnya. Kemudian, di tingkat internasional, standar konservasi sumber daya ikan diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional. Jadi kalau di hukum laut internasional itu ada UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Kemudian ada juga agreement for the implementation-nya itu semacam apa ya? Eh, turunan dari UNCLOS-nya lah tentang apa kesesuaian konservasi, manajemen konservasi, stok ikan, dan apa tuh migrasi ikan tingkat tinggi. Kemudian pada UNCLOS 1982 mengenai konservasi dinyatakan sebagai garis besar bahwa negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber ikan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona ekonomi eksklusifnya. Jadi ditentukan berapa zona tangkapan yang atau yang masih bisa ditolerir dalam batas pulih ekosistem. Jadi ikannya tidak bisa diambil terlalu banyak ataupun seperti apa. Tadi kan ada batasannya. Jadi di setiap daerah lah dianjurkan seperti itu. Jadi ini tingkat penerapannya saja kan. Di sini harus menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi penggunaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di ZEE tidak dibahayakan dan eksploitasi oleh berlebihan. Nah, dengan memiliki bukti ilmiah, misalkan analisis MSY, kita mengetahui bahwasanya ikan sini sudah hampir stoknya habis ataupun ikan masih banyak. Jadi kita melakukan memberi arahan untuk tidak menangkap ikan banyak-banyak itu ada dasarnya, bukan hanya kepentingan politik semata. Kemudian tindakan demikian bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan. Nah, tujuannya itu untuk memelihara atau memulihkan populasi ikan-ikan yang familiar lah dengan kita, yang biasa untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan. Nah, jadi ada faktor ekonomi dan lingkungan itu yang cocok lah dengan lingkungan pembudidaya ikan atau apa. Jadi dia membudidayakannya bisa fokus, tidak terlalu memikirkan biaya hidup yang terlalu besar. Kemudian kebutuhan khusus negara berkembang sama juga kayak tadi kebutuhan ekonomi. Saling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum internasional. Jadi untuk nasional, internasional mungkin ada standarnya berapa yang boleh tangkap, berapa banyak yang tidak perlu. Jadi tidak menangkap terlalu banyak ataupun takutkan stoknya habis ataupun jumlahnya berkurang. Tapi kalau penangkapannya sesuai aturan ilmiah, dia apabila ada bencana jumlahnya akan tetap. Dan tujuan juga kan ada undang-undang itu untuk melindungi jenis-jenis ikan yang reproduksinya sangat lambat. Nah, ini kan keterangan statistik penangkapan dan usaha perikanan serta data lainnya yang relevan. Nah, ini data-data ekspor perikanan, ini PDB dari perikanan. Nah, jadi ada apa namanya? Ada grafik gambaran lah kayak mana ekspor, peluang penelitian lobster di NTB misalnya. Di mana tadi buat alamat NTT dan NTB, pokoknya daerah timur. Nah, sini ada gambar yang saya ambil dari Dirjen PRL tentang kebijakan pengolahan kawasan perairan lah. Nah, ini dia kedaulatannya, keberlanjutannya, kesejahteraannya, kemudian itu tugas-tugas Dirjen pengelolaan ruang laut. Jadi kita kalau ada kendala bisa melapor ke Dirjen melalui
apa nih, subbidangnya lah, atau ataupun apa ya, bukan sekretarisnya tapi lebih ke anggotanya. Tugas-tugasnya. Jadi kita bisa menyesuaikan, kita butuh bertemu yang di instansi yang mana untuk mengurusi kawasan konservasi kita atau lokasi budidaya kita atau kolam budidaya kita. Nah, ini kekuatan potensi sumber daya kelautan untuk menunjukkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, Indonesia bisa dikatakan nanti daerah poros maritim dunia karena daerahnya daerah kepulauan, cocok untuk potensi seperti itu. Kemudian kita juga mempunyai garis pantai yang luas karena garis pantai itu dihitung dari titik terjauhnya pulau. Kalau Indonesia kan tersebar, jadi titiknya mungkin lebih jauh. Ini dengan kekayaan biodiversity laut dalam bentuk ini biasanya dalam bentuk sampling lah. Bisa kelihatan hewan kooperatifku mungkin eh, kalau pengambilan apa ya, jenis-jenis kualitas air dan planktonnya mungkin yang sudah dikeringkan ataupun apa akan dilihat di bawah mikroskop. Adalah marine biodiversity. Potensi kelautan perikanan Indonesia. Ini saya bilang tadi, daerah apa namanya, daerah kawasan yang dalam lingkungan Republik Indonesia ini dia lumayan luas lah. Nah, sini lebih luas, ini nggak luas karena daerah negara lain. Yang Indonesia ini luas di Kalimantan, bukan Kalimantan ya, antara Sumatera dan Medan. Nah, cuman belum terlalu dimanfaatkan kayak. Permasalahan ekonomi di bidang ekonomi kelautan, tata kelola laut, batas laut dengan negara tetangga dan kawanan laut. Batas laut dan negara tetangga ini sangat penting untuk diluruskan agar tidak terjadi mengklaim suatu daerah. Kalau tentang ekonomi dan tata kelola laut bisa dipelajari di kampus nanti ataupun ketika bertemu saya lagi. Permasalahannya juga masih ada kok, sambungan yang tadi ya. SDM dan iptek lautan kita harus cermat dalam menggunakan aplikasi-aplikasi komputer dalam menginput data perikanan terbaru. Isu dan permasalahannya di pulau-pulau kecil seperti ini ada banyak yang melapor ataupun ini data yang disajikan oleh Dirjen PRL waktu itu. Jadi masih bisa kita lihat juga mana-mana saja kebutuhannya ataupun mana-mana saja yang masih bisa dibantu. Kebijakan dan regulasi ini ada banyak, belum kita ringkas dalam bentuk SK ataupun hukum panduannya, ini masih terlalu umum lah. Nah, ini regulasi pengelolaan pulau-pulau kecil ada regulasinya, mungkin ada dosen yang pernah pergi pulau tersebut bisa tanyakan bagaimana kondisinya terkini ya. Oke, materi kebijakan sumber daya pelayaran materi kedua cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi pada materi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.